Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, yang kami muliakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah bertemu kembali bersama dengan Ustadz Abdul Ghani di channel YouTube Wab Channel. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga menjadi yaitu ilmu yang memberi manfaat untuk kehidupan kita semua. Amin. Allahumma amin. Sholawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya pada kesempatan ini adalah melanjutkan kisah Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mi'raj pada langit yang kelima dengan yaitu dengan referensi yaitu kitab Jalalain dan kitab Shawi. Pada kitab Shawi adalah juz yang kedua pada Shahifah atau halaman 418. Bismillahirrahmanirrahim. Summa urija bina ila samai al-khamisati fastaftaha Jibril faqila man anta wa qala Jibril faqila Jibrilu faqila wa man ma'aka qala Muhammad faqila wa qad bu'isa ilaihi qala qad bu'isa ilaihi fa fataha lana faidan ana biharuna farakhaba bi wa da'ali bi khairin. Kemudian Nabi Muhammad SAW kemudian mi'raj pada langit yang kelima. Kemudian malaikat Jibril membuka langit yang kelima. Kemudian diucapkan, oh malaikat Jibril diucapkan oleh malaikat, siapa kamu? Kemudian malaikat Jibril menjawab, saya adalah malaikat Jibril. Kemudian bersama siapa kamu? Jibril kemudian menjawab, saya bersama pada langit kelima ini saya bersama dengan Muhammad SAW. Kemudian diucapkan oleh malaikat, sungguh dia adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril kemudian membuka langit tersebut. Kemudian ketika membuka langit yaitu langit kelima, kemudian Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun. Kemudian Nabi Harun menyambutnya, yaitu menyambutku, yaitu dengan sambutan yang baik. Dan Nabi Harun mendoakan kepadaku dengan doa yang baik atau doa yang berkah. Suma urija bina ila sama sadisati fastaftaha Jibrilu faqila man anta faqala Jibrilu faqila wa man ma'aka qala Muhammadun faqila qad buisa ilaihi qala qad buisa ilaihi fa fataha lana fa'idan ana bi Musa farakhaba bi wa da'ali bi khairin. Kemudian pada langit kemudian Nabi Muhammad SAW kemudian naik pada langit yang keenam. Kemudian malaikat Jibril kemudian membuka langit tersebut. Kemudian malaikat Jibril kemudian diucapkan, siapa kamu? Kemudian malaikat Jibril menjawab, saya adalah Jibril. Dan kamu bersama dengan siapa? Saya bersama dengan Muhammad SAW. Kemudian sungguh dia adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril menjawab, iya, dia adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian malaikat Jibril membuka langit tersebut bersama dengan kami, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian kami bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa menyambutku dengan sambutan yang baik, dan ia mendoakanku dengan doa yang berkah ketika bertemu dengan Nabi Musa. Suma urija bina ila sama'is sabiyah fastaftaha Jibrilu faqila man anta wa qala Jibrilu faqila wa man ma'aka qala Muhammadun qila qad buisa ilaihi qala qad buisa ilaihi fa fataha lana faidan ana bi Ibrahima wa faidan wa mustanidun ila baitil ma'muri. Kemudian aku yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dimi'rajkan, dinaikkan kepada langit yang ketujuh. Kemudian Jibril kemudian membuka langit tersebut, yaitu langit yang ketujuh. Kemudian Jibril diucapkan, siapa kamu? Jibril menjawab, saya adalah Jibril. Kemudian bersama dengan siapa kamu? Kemudian Jibril adalah menjawab, ma'i Muhammadun, saya bersama dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diucapkan oleh malaikat kepadanya, sungguh ia adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jibril menjawab, ya betul, dia adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat Jibril membuka pada langit yang ketujuh. Kemudian nama malaikat Jibril kemudian bertemu dengan Nabi Ibrahim. Faidan huwa mustanidun fi ilal baitil ma'muri. Kemudian Nabi Ibrahim adalah nabi yang bersandar kepada suatu tempatnya, ia adalah bersandar di suatu tempat namanya Baitul Ma'mur. Faidan huwa yudkhiluhu kulla yaumin sab'una alfi malakin. Di Baitul Ma'mur adalah suatu tempat di mana para malaikat-malaikat ada di situ terdapat yaitu 70.000 malaikat-malaikat. Summa la yauduna ilaihi. Kemudian malaikat itu kembali sirih berganti kembali dari suatu tempat ke tempat yaitu malaikat yang kemudian mereka kembali kepada Baitul Ma'mur. Malaikat itu yang jumlahnya 70.000 adalah malaikat yang tempatnya adalah di Baitul Ma'mur. Subhanallah. Summa dhababi ila sidratil muntaha faidan awraquha ka'adanil filati. Kemudian malaikat Jibril kemudian pergi bersama dengan aku Nabi Muhammad SAW ke tempat yaitu Sidratul Muntaha. Kemudian saya melihat Sidratul Muntaha, daun-daun pohonnya adalah seperti yaitu kupingnya atau telinganya hewan fil atau hewan gajah. Waidan samaruha kal kilali. Di Sidratul Muntaha, buah-buahnya yang ada di Sidratul Muntaha adalah seperti tempatnya adalah seperti puncak, kal khilali, tempatnya adalah seperti puncak. Falamma ghasyiha min amrillahi ma ghasyiha taghayyarat fama ahadun min khalqillahi ta'ala yastatu yasifuha min husniha. Bagusnya atau indahnya Sidratul Muntaha adalah tidak bisa digambarkan sifatnya, karena begitu indahnya suatu tempat namanya Sidratul Muntaha, di mana Sidratul Muntaha adalah suatu tempat yang menjadi puncak, di mana adalah di situ adalah tempat di mana Rasulullah SAW yaitu Nabi Muhammad mendatangi, yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat mensifati keindahan atau indahnya Sidratul Muntaha. Subhanallah, indahnya Sidratul Muntaha adalah seorang tidak bisa mensifati karena sangat indahnya tempat yaitu Sidratul Muntaha, di mana tempat ini adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu kemudian memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu perintah sholat. Qala fa'auhallahu ilayya ma'auha wa farada aliyah fi kulli yamin wa lailatin khamsina sholatan. Kemudian Nabi Muhammad SAW kemudian berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepadaku seperti yang diwahyukan Allah kepadaku, dan Allah yaitu mewajibkan atau memfardukan kepadaku setiap hari dan setiap malam, yaitu kewajiban sholat 50 sholat. Fanazaltu hatta intahatu ila Musa. Kemudian aku turun sehingga aku bertemu dengan Nabi Musa. Faqala ma farada rabbuka ala ummatika. Kemudian Nabi Musa bertanya, apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatmu? Qultu khamsina sholatan fi kulli yaumin wa lailatin. Hai Musa, aku diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu setiap hari dan setiap malam, yaitu 50 kali sholat. Qala irji ila rabbika fas'alhu at-takhfif. Hai Muhammad, kembalilah kepada Tuhanmu, hai Muhammad, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhanmu, kemudian mintalah keringanan. Fa inna ummataka la tuti'u dalika, karena umatmu hai Muhammad tidak mampu untuk melaksanakan sholat sehari semalam jumlahnya 50 kali. Wa inni qad balautu bani Israila wa khibratihim, dan sungguh aku ini adalah orang yang dijauhkan oleh kaumku yaitu Bani Israel, dan dari pengikut Bani Israel. Qala faraja'tu ila rabbi. Kemudian Nabi Muhammad berkata, kemudian
Kemudian aku kembali lagi kepada Tuhanku. Aku kemudian menemui Tuhanku. Fakultu ay Rabbi khafif an ummati fakhatti ani khamsan. Kemudian aku berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhanku, hai Tuhanku, ringankanlah kewajiban umatku, yaitu sholat yang jumlahnya 50 kali. Fakhatti ani khamsan. Kemudian tulislah, turunkanlah ya Allah kewajiban kepada umatku, yaitu menjadi lima kali sholat. Farajatu ila Musa. Kemudian saya pun juga kembali kepada Nabi Musa. Qala ma fa'alta, hai Muhammad, apa yang telah kamu kerjakan? Faqultu qad khatta anni khamsan. Kemudian aku berkata kepada Nabi Musa, hai Nabi Musa, aku telah yaitu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku, yaitu diturunkan dari 50 sholat menjadi 5 kali sholat. Qala Musa inna ummataka la tuti'u dzalika. Hai Nabi Musa, umatmu apabila melaksanakan sholat sehari semalam 5 kali pun juga tidak mampu. Farji ila rabbika fas'alhu at-takhfif. Kembali lagi Muhammad, kembali ke Tuhanmu Muhammad, mintalah keringanan kepada Tuhanmu Muhammad. Li ummatika, untuk umatmu. Faqala falam azal arju baina rabbi wa baina Musa. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, tidak selesainya aku selalu kembali kepada Tuhan, di antara Tuhanku dan di antara Musa. Wa yakhuttu ani khamsan. Kemudian saya minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala 5 kali. Jadi berkali-kali Nabi Muhammad SAW minta keringanan dari 50 menjadi 45, 45 menjadi 40, 40 menjadi 40 menjadi 35 dan seterusnya. Minta keringanan 5 kali. Hatta qala Allah Ta'ala, ya Muhammad, ya khamsu sholawatin fi kulli yaumin wa lailatin fi kulli sholatin asrun fatilka khamsuna sholatan. Muhammad, sholat 5 waktu adalah 5 waktu sholat adalah setiap hari dan setiap malam yang aku wajibkan kepada umatmu Muhammad. Setiap kali 1 sholatan adalah pahalanya sama dengan 10 kali sholatan, hingga menjadi jumlahnya adalah 50 kali. Sekali sholat 1 kali sholat dalam 1 waktu itu pahalanya sama dengan 10 kali sholat. Waman hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan. Dan orang yang ingin melakukan suatu kebaikan dengan 1 kebaikan, maka kemudian ia tidak jadi melaksanakan suatu kebaikan, maka ia termasuk orang yang dihitung dengan 1 kebaikan juga. Meskipun tidak dikerjakan tetapi sudah ingin melaksanakan suatu kebaikan, maka termasuk dihitung 1 kebaikan. Fa'in amilaha kutibat lahu asron. Sebaliknya apabila umatmu Muhammad apabila melaksanakan suatu amal di mana ia pun ingin dan kemudian ia pun juga dapat melaksanakan amal, maka setiap 1 amal dilipatkan menjadi 10 amal. Waman hamma bisayyi'atin walam ya'malha lam tuktab. Sebaliknya siapa yang berkeinginan untuk melaksanakan suatu amal yang buruk dan ia tidak jadi mengerjakan amal yang buruk, maka termasuk orang tersebut tidak ditulis sebagai orang yang mengerjakan amal yang buruk. Jadi sebaliknya, kalau umat Muhammad SAW kalau melaksanakan satu amal dan ia kerjakan, maka pahalanya adalah 10. Kalau ingin melaksanakan amal tetapi hanya keinginan saja, kemudian tidak jadi dikerjakan, maka pahalanya adalah 1. Fa'in amilaha kutibat lahu sayyi'atan wahidatan. Apabila seseorang yang melaksanakan amal dengan amal yang buruk, maka setiap 1 amal buruk ditulis 1 pun juga 1 amal buruk. Fanazaltu hatta indahaitu ila Musa. Kemudian aku turun sehingga aku pun selesai sampai bertemu dengan Nabi Musa. Wa akhbartuhu faqala irji ila rabbika fas'alhu at-takhfif. Kemudian kami pun bertemu dengan Nabi Musa lagi. Kemudian Nabi Musa pun juga sama berkata, "Hai Muhammad, kembalilah kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala dan mintalah keringanan kepada Tuhanmu. Li ummatika, untuk umatmu, supaya minta keringanan."
keringanan. Fa inna ummataka la tuti'u dzalika, karena umatmu melaksanakan yaitu sholat 5 waktu 5 kali dalam sehari semalam pun umatmu Muhammad ya adalah umat yang tidak mampu. Fakultu qad raja'tu ila rabbi khata istahyaitu. Kemudian aku berkata, aku sungguh telah kembali kepada Tuhanku sehingga aku pun menjadi malu bertemu dengan Tuhanku yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Syaikhani. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syaikhani wal lafdhu li Muslimin, dan lafal ini adalah miliknya, lafal hadis ini adalah miliknya Imam Muslim. Wa rawa al-Hakimu fil Mustadrak an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu bi azza wa jalla qala ta'ala wa ataina Musal kitaba wa jalna hudan li bani Israil. Kemudian Imam Hakim meriwayatkan di dalam kitab yaitu kitab Mustadrak yang sumbernya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, saya melihat Tuhanku yang maha agung dan maha mulia. Saya melihat Tuhanku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata, wa ataina Musal kitaba wa jalnahu hudan li bani Israil. Dan kami Allah telah memberikan kepada Musa yaitu kitab Taurat, dan kami jadikan kepadanya sebagai kitab yang memberi petunjuk untuk Bani Israel. Dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ketika di langit kelima Nabi bertemu dengan Nabi Harun, di langit keenam Nabi bertemu dengan Nabi Musa, di langit ketujuh Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan ke Sidratul Muntaha, yaitu suatu tempat yang sangat indah yang tidak dibayangkan keindahannya karena sangat indahnya. Di situ di Sidratul Muntaha Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu yang berupa kewajiban sholat 5 waktu, asal mulanya adalah 50 kali, sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkali-kali minta keringanan sampai 5 kali, seperti yang kita laksanakan sehari dan semalam yang sekarang kita laksanakan, yaitu kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat 5 kali. 5 kali sholat 5 waktu sehari dan semalam yang pahalanya sama dengan 50 kali. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian di sini hikmahnya dengan cerita Isra Mi'raj adalah kita semua supaya bisa yaitu melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, karena sholat ini adalah suatu tiangnya agama. Faman aqama sholata faqad aqamatin wa man tarakaha faqad hadamatin. Siapa yang melaksanakan sholat maka ia sama dengan menegakkan agama, dan siapa yang tidak melaksanakan sholat sama dengan ia adalah merobohkan agama. Maka dari pesan Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kemuliaan Rasulullah adalah yaitu kemuliaan dibanding dengan Nabi dan Rasul. Yang pertama kali yang paling mulia, Nabi yang mulia, paling mulia, Rasul yang paling mulia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai imam ketika jamaah bersama dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad adalah menjadi imam bersama dengan nabi-nabi yang lain. Bertemu dengan beberapa nabi di langit Sab 1, langit tingkat 1. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam, Abul Bashar, bapaknya manusia yaitu Nabi Adam. Kemudian di langit yang kedua Nabi bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit yang ketiga Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian di langit yang keempat Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima Nabi bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit yang ketujuh Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Subhanallah, begitu dekatnya Allah Subhanahu wa taala sangat mengasihi kepada Nabi Muhammad SAW, dan termasuk Nabi yang paling mulia yang menjadi kepalanya para Nabi, di mana mereka Nabi itu adalah menjadi makmum, yang menjadi imam jamaah ketika terjadinya Isra Mi'raj, ketika terjadinya Mi'raj, yang menjadi imam
jamaah adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mengagungkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus memuliakan, yaitu mengindahkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus bisa mampu mengerjakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepada aku, maka orang tersebut yang cinta kepada aku, maka kelak akan masuk bersamaku surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah Isra Mi'raj menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa kita semua selalu bisa menjaga sholat kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Mari selalu kita jaga dan kita tingkatkan kualitas ibadah kita, terutama pelaksanaan ibadah sholat selalu hari demi hari, tahun demi tahun, dan seterusnya. Ketika kita bertambah umur kita, maka kualitas ibadah harus selalu meningkat lebih baik. Amin Allahumma amin. Semoga dengan kisah Isra Mi'raj ini akan menjadi dorongan dan motivasi kita semua, termasuk orang-orang yang rajin melaksanakan ibadah sholat, yaitu ibadah langsung. Kita semua adalah komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menjaga sholat kita dengan sebaik-baiknya, maka Allah pun akan menjaga kita dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian ngaji pada kesempatan ini menyangkut kisah Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kitab tafsir Jalalain dan tafsir Shawi pada kitab surat Al-Isra. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.